Gue kalau bahas undur atau tidaknya, gue juga nggak tahu. Gue pengen berharap dan semuanya masih berharap di tepat waktu yang sama. Menjalani PPKM darurat ini kan pernikahan Bilar dan Dede juga fix diundur ya Kadir. Itu kayak gimana Kadir? Gue kalau bahas undur atau tidaknya, gue juga nggak tahu. Gue pengen berharap dan semuanya masih berharap di tepat waktu yang sama. Cuma kita balik lagi lah. Ya bumi kita lagi sakit, gue juga nggak mau egois. Kalau seandainya kita bisa bikin acara itu di tanggal hari yang sama yang kita mau waktu itu, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya udah nikmatin dan syukurin aja gitu lah. Nanti kalau seandainya bikin di hari yang sama, di tanggal yang sama, dan tiba-tiba masih PPKM, kita salah lagi. Bikin acara di dalam keadaan kayak gini. Tapi kalau seandainya kita nggak bikin, kita mundur, nanti netizen banyak yang ngomong, kenapa mundur, ini kan tentang halal dan segala macam, bla 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 bla. Ya itu gue bilang, hidup dunia ini nggak bisa mikirin diri sendiri bos, harus mikirin orang lain juga sekitar. Ini penyakit, ini virus gitu loh. Bukan yang mereka bikin acara, lo pada seneng, tapi ternyata lo malah kumpulin virus di dalam ruangan itu. Nah gue nggak mau kayak gitu. Tapi mungkin bisa dibilang itu bulan Agustus mungkin ya Kadir. Kalau emang dasarnya ada tanggal masuk kayak, oh mungkin di tanggal sekian, oh mungkin di bulan sekian, ya gue mau ngikutin aja. Kan gue nggak tahu di pemerintah mau sampai kapan kayak gini. Berarti kan semua rangkaian acara apa resepsi dan resepsian di daerah Medan itu semuanya diundur. Gini, gue bilang kita masih meeting. Sampai detik tadi pun sebelum gue berangkat gue kesini, gue meeting dulu. Karena kita masih nunggu keputusan dari pemerintah kita. Gue juga nggak mau ngambil keputusan tiba-tiba kayak, oh kita rubah tanggal segala macam. Dan gue nggak mau kayak gitu. Lebih baik ya gue jalanin PPKM dulu, dan kita juga sembari mikir, kita bikin plan lah. Plan A kita sudah bikin, plan B kita sudah bikin, plan C kita sudah bikin. Balik ke negara kita, gue nggak mau jawab kalau seandainya ini mundur atau tidak. Kalau seandainya gue bikin acara dan tiba-tiba PPKM diperpanjang, lo bilang apa? Nanti salah lagi sama statement, ya kan? Terus kalau gue bilang mundur dan tiba-tiba PPKM tidak diperpanjang, salah lagi statement gue. Makanya gue doain, semoga negara, kuncinya satu, doain supaya bumi kita ini sembuh aja. Amin. Kalau udah sembuh, kita mau ngapain bebas. Lo mau nikahan 3 hari 2 malam kayak, mau 7 hari 6 malam kayak, sampai berambut lo botak juga nggak apa-apa. Yang penting kan ya nggak ada masalah gitu. Terus sekarang lo perhatiin lah, dia pakai kaos kaki bolongnya diomongin gitu. Jadi capek gitu loh. Gue pengennya berharap dia doain terus lah. Dan tapi gue juga baru dapat kabar juga kalau seandainya PPKM akan diperpanjang katanya, tapi belum ketuk palu gitu. Kan untuk tanggal sendiri nih Kadir, tanggalnya tetap tanggal yang itu atau? Kalau seandainya tanggal yang kemarin kita tentukan ya tetap tidak ada perubahan. Sampai detik ini tidak ada perubahan. Tapi kalau seandainya enggak, kalau seandainya nanti akan berubah, ya bulan tanggal akan berubah. Gitu, kalau bulan berubah ya tanggal pasti akan berubah. Tapi sejauh ini dengan masih yang sama. Cuma kan banyak yang berharap kenapa nggak akadnya duluan sih yang dijalanin gitu. Nanti kan kita masih mikir kalau akadnya dijalanin gimana ya sama pemerintah kita, mereka mengizinkan nggak? Mau gimana pun kalau seandainya akad ijab kabul kan tetap harus ada saksi, ada keluarga kandung, tetap kumpulin keramaian. Sedangkan kalau seandainya kita akad biasa nih ya, akad biasa misal maksimalnya 10 orang, sedangkan kita hanya boleh 30%. Masa sih cuma saksi-saksi sama apa tuh namanya? Yang penghulu kan, gue belum nikah tuh, penghulu kan nggak mungkin. Karena gue nggak mau kayak gitu-gitu lah. Doain mereka tuh, pastilah mereka kepikiran gimana ya nih acara bahagia kita. Tapi mereka nikmatin aja, mereka syukurin. Allah punya jalan buat umatnya. Semua umat itu dikasih kebatasan sabar, kebatasan cobaan, tergantung mereka kuat atau tidak. Dan nggak ada kapasitasnya semua. Allah nggak bakal ngasih cobaan melampaui kapasitasnya mereka. Jadi gitu. Berarti dalam arti semua persiapan udah 90% ya? Hampir 100% kalau hampir 100%. Kan udah bilang. Bukan tanggal berarti. Tanggal dan bulan. Gue prepare itu dari tahun lalu. Gue dari tahun lalu. Bilar update Instagramnya, gue kirimin gambar seserahan itu di bulan Januari deh, kalau Januari awal deh. Dia share kok di feednya dia. Di Januari awal tuh Bilar udah nge-share. Makanya gue bilang, banyak orang yang nggak tahu apa yang kita jalanin belakang ini, gitu loh. Kalau dibilang ini hanya kayak, masa gara-gara PPKM aja mundur sih ke acaranya? Lo nggak ngerasain jadi orang yang membutuhkan ini udara segar, tau gak? Kita pakai masker ketemu kayak gini sampai detik ini kita nggak punya oksigen yang sehat. Kita ketemu sampai sekarang kita nggak tahu full muka kalian kayak gimana gitu. Mas gue kayak udah nikmatin semuanya, syukurin aja. Gue pengennya juga kalau bisa acaranya di bulan ini 23, wah gue pengen banget. 23, 24 tetap berjalan, gue pengen banget. Tapi gue lagi nunggu keputusan juga. Ada nggak bisa jawab. Planning yang sudah dibuat dari sampai hari ini itu seperti apa sih bocorannya?
planning yang sudah dibuat sejauh ini ya planning apa dulu, planning pernikahannya Iya. sama dengan konsepnya mereka, tidak ada perubahan. Semua konsep, semua keinginan, semua dekor, semua apapun itu planningnya Bilar sama Lesti, mereka menentukan. WO hanya membantu semuanya, cuma hanya mengembangkan lagi apa sih yang pengen kalian inginkan tuh gini, oh kita kembangkan lagi ya, tapi sharing. Terus kayak misalnya contoh mereka pengen kayak boleh nggak sih kita bikin acaranya outdoor sama indoor, boleh segala macam ya, kita juga butuh perizinan lagi. Nah sekarang kalau kita mau bikin acaranya mereka dengan planningnya mereka ya bahaya lah. Sekarang kita kalau sedang mau izin, satu izin Satgas, izin lagi pemerintah, izin lagi Kapolda, izin lagi ABC, semua segala macam. Dan hampir mungkin mereka nggak akan mengizinkan kalau pengen ikutin planningnya mereka, karena kan mereka tidak bikin semewah mungkin, tapi mereka bikin kayak sederhana tapi megah untuk semua orang. Jadi semua rakyat, semua kalangan bisa menikmati itu, tidak terkecuali. Kan Bilar sendiri kan juga ada planning mau outdoor ya, tadi impiannya. Pengen. Makanya dia pengen GBK. Kenapa dia pengen GBK dulu? Karena pengen ngundang fansnya dia. Karena kan fans-fansnya dia ini yang mengangkat dia juga kan, yang nge-support mereka juga kan. Mobil lovers, Lesti lover, Leslar, mereka tuh fans-fans yang sudah mengangkat ya kerjanya dia selama ini, usahanya selama ini gitu. Tapi ya gue nggak bisa apa-apa lagi. Jangankan kita mau sewa gedung sebagus mungkin, kayak mau outdoor segede apapun, indoor segede apapun, yang kapasitasnya mereka ditentukan gitu. Pemerintah sudah menentukan kalau seandainya nggak boleh lewat dari 30%, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Apalagi PPKM makin ketat. Ya sekarang kan katanya gue dengar kabar jangan kan gitu, kita mau makan di kafe aja kalau kita mau reuni kita harus ada surat vaksin. Kan nggak mau dong bikin acara seribet itu. Ini kan acara bahagia, bukan acara anggota dewan yang berdasi tapi terapi tapi nggak bisa menyelesaikan masalah ini aja. Oke nih Kader, misalnya kalau misalnya Kader ditunjuk sebagai saksi mau nggak? Jadi saksi apa? Dari saksi pernikahan Bilar. Wah, gue mau lah, tapi kayaknya gue juga belum nikah, gue jadi saksi bagaimana? Enggak dah, gue mau sih mau, tapi kayak nyantaran dulu dah, gue belum nikah. Gue mau jadi saksi, gue nggak ngerti soalnya. Makanya kan gue bilang, ternyata orang mau menikah tuh uring ya. Dan gue kebawa, ternyata kalau kita mau menikah, mau ngurusin acara pernikahan, wah, punyuk sih uring banget. Moodnya tuh swing banget. Dan gue kebawa itu jujur. Kayak, gue jadi kayak nggak bisa nentuin mood gue kayak gimana kadang kalau capek atau apa kayak oh ternyata begini tuh, walaupun gue tidak merasakan 100% ya, seenggaknya ya ciprat-cipratan lah 20% 30% gitu. Oke Kader Kaitan kan. sama kan hampir 100% Kak rangkaian acaranya. Apa? Tadi kan rangkaian acaranya kan hampir 100% Kak semuanya selesai. Dan kan dari sekarang kan tinggal beberapa hari lagi Kak. Kalau misalnya undangannya sudah disebar atau seperti apa sih Kak? Kita kan bilang tuh ada yang sakral ada yang tidak, makanya kalau yang sakral kita tidak akan menyebar undangan secara kita sebar, makanya tidak ada punya fisik undangan kita kan. Ya kalau seandainya cara-cara sakral kita apalagi dalam keadaan kayak gini mainnya digital aja lah, main digital aja lebih apa ya, lebih enak. Kita nggak kirim paket kertas, sekarang kan lo pesan makanan aja lo semprot gitu kan, apalagi kalau kirim undangan secara fisik semprot enggak lah. Kita pengen digital aja semuanya, cuma ada kita bagi aja mana yang nggak kita bisa share, mana yang bisa share, mana yang enggak, mana yang kita share, mana yang terus-terusan kayak gitu. Karena ya itu mereka pengen agamanya kuat sih, nggak cuma pengen acara pernikahan yang nikah orang terus mereka sadar diri ya, nggak mungkin mereka nggak sadar, mereka harus sadar diri kalau mereka berdua itu lagi jadi sorotan semua orang. Nah makanya mereka juga tidak mau jadi sorotannya sebagai pasangan yang negatif, yang malah membuat acara kebahagiaan ini malah nyebarin undangan kemana-mana, padahal banyak orang yang lagi susah. Gue nggak mau kayak gitu. Berarti melalui digital. Ya, mengikuti tren kemajuan dunia digital ya kan Kak? Iya benar. Berarti ini undangannya sudah disebar melalui undangan Digital atau seperti apa Kak? Udah disebar atau Kalau seandainya disebar sih belum deh, karena kan kita masih rangkaian pengajian dulu gitu-gitu. Masih lumayan jauh lah sebenarnya untuk acara tanggal kemarin-kemarin ya. Dan kalau seandainya disebar, gue jujur ya, kan kita serahin semua ke WO. Mereka punya sistem. Jadi mereka semua pakai alat segala macam, mereka punya sistem. Masuk pun pakai sistem. Makanya kalau ada yang datang ke acara lamarannya dia, kita juga pakai sistem. Apa? Kita paling gitu-gitu aja. Tidak gini ya. Acara pernikahan mereka tidak ribet, cuma dalam keadaan kayak gini lah, dalam keadaan PPKM gini lah, atau lagi keadaan COVID kayak gini, makanya kita punya sistem di mana lebih ketat untuk kesehatan. Sebenarnya bukan orang datang yang lebih ketat untuk kesehatannya sih gitu. Gimana nih? Kelas ya? Ya udah teleponin. berarti menyesuaikan kondisi saat ini ya Kak? Ya. Kalau berbicara tentang plan A, B, C, kira-kira plannya seperti apa sih Kak? Dalam Plannya ada pasti gimana caranya perubahan bulan, perubahan tanggal. Itu plan-plan ABC kita gimana kalau seandainya boleh nggak di tanggal sekian.
Kalau tiba-tiba ya ternyata nggak boleh di tanggal sekian karena masih gini, di tanggal sekian lagi ternyata masih nggak bisa di tanggal sekian gini, ya, di tanggal sekian lagi ya ternyata nggak bisa juga, kita mau gimana tuh? Karena kita bikin 3 backup aja, A, B, C dengan bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian. Tapi kalau sana emang sudah tidak bisa di antara bulan 1 nggak bisa, oke bulan 2. Kalau nggak bisa bulan 2 lagi, ya udah bulan 3. Kalau nggak bisa bulan 3, gue nggak tahu. Ntar tunggu deh tuh kodrat gimana ceritanya tuh bisa bulan muncul. Berarti untuk keputusan pindahnya itu kapan sih Kak untuk tanggal-tanggal dan acaranya? Kira-kira kapan? Nah kalau gue tanyain balik lagi keputusan pemerintah tuh kapan? Gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu keputusannya kapan. Karena gue belum dapat keputusan dari pemerintah. Kadir, dengan memanfaatkan teknologi yang tadi Kadir bilang masalah digitalisasi dan segala macam, apakah memang harus mengikuti penundaan lagi atau memang tetap masih bisa berjalan? Karena kan memang kalau dengan teknologi digital artinya kita tetap bisa berbagi dengan kerabat dan segala macam secara virtual ya. Ya, tapi kan kalau seandainya kita hanya virtual dan hanya kerabat-kerabat doang, kita egois ya. Terlalu idealis banget menurut gue, karena kan banyak orang juga pengen tahu tentang mereka, banyak tahu tentang bener gimana sih acaranya mereka gitu-gitu. Cuma makanya gue selalu bilang sama mereka, nanti kita sediain proyektor lah segala macam. Kalau ada hal yang kita kerja sama stasiun TV, ada beberapa yang kita bagi. Waktu itu gue bilangnya ini buat bareng-bareng, ini buat eksklusif gitu lah. Karena mau mereka cuma virtual nih acaranya mereka, gue nggak ngerasa nikmatnya sih. Jujur gue tidak merasakan nikmatnya. Walaupun itu sakral ya, pasti mereka juga tidak akan merasakan nikmatnya. Ada kurangnya lah, karena kan mereka pengen ketemu teman-teman lama, pengen ketemu kerabat-kerabat lama, pengen ketemu orang-orang yang sudah mensupport mereka. Mereka pengen itu semua terjalin. Nah, makanya gue berharap cepat banget ini corona selesai, kunyuk lah. Kadir, apakah virtual atau teknologi digital yang ada sekarang itu menjadi opsi yang diambil atau yang sudah diputuskan oleh Kak Bilar dengan DLSD sendiri? Kalau seandainya pakai digital itu tuh bukan opsi ya. Sebenarnya kita emang dari awal pengennya digital. Karena kan kejadian ini kan udah lama ya corona ini ya. Nah gimana caranya kita tidak bersentuhan, undangan tidak dikirim secara fisik, tapi kita kirim secara digital aja udah gitu. Dan kan sekarang gini, karena teknologi makin canggih, kita misalnya undangannya by digital dan tiba-tiba ada yang ngepost lah link digitalnya. Kalau kita protect, mereka nggak akan jalan, mereka nggak akan kebuka. Gitu. Makanya kita kenapa pengen ke secret itu? Karena saat tahu kita sadar diri keadaan negara kita lagi kayak gini, kita bikin acara undangan malah kesebar, misalnya gitu, kan jadi rame. Tempat jadi rame kan, jadi tempat orang berkumpul, jadi orang tempat jadi segala macam rame yang di sana, jadi kita lagi yang salah. Gua nggak mau tuh kayak gitu. Jadi dari sekarang harus kita cover. Mungkin sekali ini kan lagi rame juga nih di media sosial kan tentang katanya Bilar punya Sekretaris. Itu gimana sih Kadir? Kadir yang lagi rame banget tuh. Bang Bilar mau cari sekretaris cewek. Ya sekretarisnya gue deh kayaknya, gue mungkin pakai wig kali ya. Mana ada orang tim kita cowok semua kecuali finance kita. Dan itu pun juga pakai hijab kan. Nggak ada sama sekali kita ada sekretaris cewek segala macam. All tim gue adalah cowok semua. Jadi tidak ada sekretaris cewek satu. Jadi kalau menurut gue ada berita sekretaris cewek, mungkin gue minta sama netizennya coba ceweknya yang mana tunjukin ke gue. Mungkin butuh ongkos kali buat pulang atau mau kemana atau nyasar gitu. Mungkin tanggapan Kadir sendiri sama netizen yang julid kayak gitu gimana tuh? Terserah kamu nak. Jalanin terus sampai kamu sukses sayang. Bagus dari gue gitu aja. Betul bro, gue ketemu kontrak. Thank you ya. Thank you Kadir. Sehat-sehat, kita ketemu lagi nanti di Persari ketika kalau nggak salah Persari mulai bisa dimasukin tanggal 25.